Majalah Bobo, edisi 27 Desember 1986. Bersama Swan. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nih lihat Bona dan Rongrong, kucing sahabatnya. Mereka lihat orang naik gantole. Dia pinjam. Dia mencobanya. Ternyata terjatuh. Nah, Bona dengan belalainya membantu Rongrong terbang dengan gantole. Rubrik Halo Bo. Di sini, kawan-kawan yang beruntung, suratnya langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, ada nggak dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Terowongan penyeludup. Ini adalah cerbung dari kelompok tangan hitam. Untuk tahu kisahnya dengan lengkap, subscribe ya. Di channel ini ada video-video dari Bobo edisi-edisi sebelumnya. Mereka tahu Kang Parjo dengan pakaian basah sedang menelpon. Mereka terus mengikuti Kang Parjo. Kang Parjo menembak lampu di situ supaya bisa kabur. Lihat ini Kang Parjo menembak lampu. Jadi dia bisa kabur. Tapi mereka terus mengikuti. Mereka tahu di tempat ini Kang Parjo menyembunyikan kopernya. Lihat gambarnya baik-baik. Ya, di mana sembunyikan kopernya itu? Jawabannya minggu depan. Kalender. Di sini diceritakan asal-usul kalender. Kalender dari berbagai tempat dan negara. Di pause dan zoom ya, untuk lihat lebih jelas. Baikan Nie, ini kisah sepasang sahabat. Mereka sempat bermusuhan. Ini sambungannya nih. Tapi akhirnya mereka berbaikan kembali. Arena kecil dan tak disangka. Ini adalah kumpulan cerita-cerita kiriman kawan-kawan yang patut diketahui. Bobo berbagi ilmu pengetahuan sains. Keren ya. Halaman berikutnya. Cici dan sekitar kita. Bila burung mandi. Ada burung pipit mandi di pasir. Ada angsa menyisir bulunya. Dan burung-burung lainnya. Ini kasuari. Dan ada burung jai. Unik ya. Ini kawan saya nih tadi ya. Perayaan Natal di berbagai negara. Ada di Italia, Ukraina, Swedia, dan Meksiko. Seru ya. Paman Kikuk. Paman Kikuk dapat undangan dari Bibi Sofi. Mau nikah. Nah, dia jadi ke toko ingin membeli vas. Karena kecerobohannya, malah vas-vas yang lain jatuh. Dia jadi harus membayar 10 kali lipat. Waduh. Dia ucapkan selamat ke Bibi Sofi. Pas sampai rumah, dia kaget. Vasnya ada di situ. Artinya obat nyamuk yang dibungkusnya tadi. Waduh. Rahasia Babet, bagian ke-7. Babet ingat, lukisan itu harus digantung di situ. Babet tegang lalu pingsan. Dia teringat sebagian ingatannya. Ibu ini mau merawat Babet. Tapi Ibu Kor bilang dia harus membawanya. Kalau enggak dibawa ke panti asuhan. Babet masih berusaha mengingat masa lalunya. Ibu Kor masih memaksa mereka mengemis.
Nita masih aja mencuri. Babette berusaha kembalikan dan Susi menghalangi si Nita. Nih, dia menemui Nenek Maria, orang yang baik padanya. Pangeran Bernard, ibuku, dia masih pusing tentang masa lalunya. Pria ini datang lagi. Ya. Dia bilang mau ngambil lukisan ini. Lukisan ini dicuri beberapa tahun lalu. Laki-laki ini mengancam ibu ini. Ya. Kalau nggak mau dituduh mencuri, ya, dia harus balikan Babette ke rumah ibu Kur. Nah, untungnya paman Bernard, paman orang ini atau Pangeran Bernard datang masuk. Paman Bernard bilang, sudah lama tidak percaya pada Joseph. Dia pengen tahu duduk perkara dari lukisan itu. Ibu ini terangkan kalau Babette tuh bisu. Babette teringat sesuatu. Dia ambil bagian belakang dari lukisan nih. Nah, ternyata ada foto ibunya. Dia udah ingat segalanya. Dan suaranya pun kembali. Ternyata Babette aslinya bisa bicara. Semua jadi jelas. Ibu Babette jatuh cinta pada pelukis miskin. Pangeran Bernard tak setuju. Mereka nikah diam-diam. Waduh, makanya mereka nikah jangan diam-diam ya. Nah, inilah Babette. Jadi ini Babette adalah cucu dari Pangeran Bernard. Pangeran Bernard merasa jelas, iya, kalau Babette tidak ditemukan, maka kaulah yang akan mewarisi seluruh kekayaan. Saya usir. Dia usir si Joseph. Jadi Pangeran Bernard ya ngajak Babette serta kawan-kawannya, kecuali kecuali si Nita yang jahat dan kecuali Ibu Kur, mereka dipenjara. Babette tetap baik pada mereka semua. Babette yakin mereka adalah anak-anak yang baik. Cuman Ibu Kur aja yang mengubah mereka jadi jahat. Tamat. Seru kan ceritanya? Makanya subscribe ya. Serdadu Neapolitan. Ini sebuah kisah dari zaman dulu. Di pause dan zoom ya untuk lebih jelas. Ini lanjutannya. Si peluru meriam. Ini adalah kisah seekor anjing kecil yang buruk. Singkatnya, dia tiba di tempat sirkus, dia memasuki meriam ini. Jadilah dia peluru meriam dan terkenal karenanya. Sahabat Bobo. Di sini kawan-kawan bisa terkenal. Coba tanya ke papa mama kawan-kawan, ada nggak dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Sayembara Bobo. Nah, diminta mengisi jawaban dari pertanyaan ini. Coret-coret. Ada gambar. Ada puisi. Kiriman kawan-kawan. Ayo, berani nggak menggambar? Nulis puisi? Berani dong. Ganapati. Ini adalah kisah dari putra Dewa Siwa. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Cerita dari negeri dongeng. Ini Oki. Ini Nirmala. Tahu-tahu mereka melihat ada Putri Duyung dikejar ular laut. Nirmala menyihirnya supaya melayang. Dan Putri Duyung pun berterima kasih kepada mereka. Kisah kakek sumo. Nih, yang walaupun sudah usia lanjut tapi tetap rajin bekerja. Kita juga harus rajin ya. Ini lanjutannya. Terbang dengan mobil. Memakai mobil-mobil yang sudah usang, mereka berakrobat. Nih lihat. Tentu ini adegan berbahaya ya. Ada yang sampai lompat jauh sekali.
Ada juga yang ditumpuk tinggi. Kisah keluarga Bobo. Ini Bobo. Dia harus menjadi pendamping pengantin. Dia tidak senang. Katanya seperti badut. Di luar ada yang mengejeknya. Waduh, jadi berantem betulan dia. Jangan berantem ya, nggak baik, nggak baik. Tapi dia malah senang di dapur. Banyak makanan. Lucu ya. Nah, seru dan lucu kan ceritanya. Makanya supaya kami para mainan semangat bercerita, subscribe ya kawan-kawan. Juga like, komen, dan share. Subscribe ya.